Buah alpukat bisa jadi racun bagi hati. Lemak sehat yang selama ini kita puja-puja sebagai makanan super, ternyata bisa berbalik menjadi musuh yang membebani organ hati jika bertemu dengan kondisi tubuh lansia yang satu ini. Pada episode kali ini, kita akan mengungkap zat langka dalam alpukat yang berfungsi sebagai kacamata hitam alami untuk melindungi mata dari kerusakan. Akan ada juga cerita nyata dari Opung Boru Siregar di Medan tentang sebuah alergi aneh yang menghubungkan buah ini dengan sarung tangan karet. Salam sehat dan sejahtera, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa berkah kesehatan dan menambah wawasan bagi kita semua. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya untuk dapat kembali berbagi informasi penting seputar kesehatan di usia emas kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Sobat Sehat telah menjadi bagian dari komunitas kita dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Tulis di komentar "Saya siap belajar" sebagai bentuk komitmen kita untuk terus berbenah agar tubuh semakin sehat dan bugar. Dengan begitu, kita akan terus terhubung dalam setiap obrolan kesehatan yang kami sajikan. Mari kita selami bersama rahasia di balik buah yang lembut dan legit ini. Rahasia ke-1, kacamata alami untuk mata. Nah, kita awali dengan rahasia yang tersembunyi di balik warnanya yang hijau kekuningan. Alpukat adalah salah satu sumber terbaik dari dua antioksidan super bernama lutein dan zeaxanthin. Kedua zat ini secara khusus berkumpul di dalam makula dan retina mata kita. Fungsinya adalah sebagai kacamata hitam alami dari dalam tubuh. Lutein dan zeaxanthin bekerja dengan cara menyaring sinar biru berbahaya dari gawai dan sinar matahari yang bisa merusak sel-sel mata kita. Bagi lansia, perlindungan ini sangat vital untuk mencegah penyakit mata yang berkaitan dengan usia, seperti katarak dan degenerasi makula, yang merupakan penyebab utama kebutaan di hari tua. Rahasia kedua, lemak cerdas anti radang. Semua orang tahu alpukat kaya akan lemak sehat. Tetapi rahasia sesungguhnya terletak pada jenis lemaknya, yaitu asam olet. Ini adalah jenis lemak tak jenuh tunggal yang sama seperti yang ditemukan pada minyak zaitun. Asam olet ini bukan sekadar sumber energi, melainkan lemak cerdas yang memiliki kemampuan anti peradangan yang sangat kuat di dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari hampir semua penyakit penuaan, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga diabetes. Dengan rutin mengonsumsi asam olet dari alpukat, kita membantu tubuh memadamkan api-api peradangan kecil ini sebelum membesar dan menyebabkan kerusakan. Ini adalah akibat baik yang bekerja secara diam-diam namun sangat mendasar. Rahasia ketiga, gula unik penyeimbang insulin. Rahasia ketiga adalah yang paling unik dan jarang diketahui, yaitu kandungan gula langka bernama DMNRLHIPTOLOS-I. Jangan takut dulu mendengar kata gula. Gula jenis ini sangat istimewa. Tidak seperti gula biasa, di mana heptulosi justru diyakini dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dengan cara menekan produksi insulin yang berlebihan setelah makan. Bagi lansia yang berisiko diabetes, ini adalah sebuah keajaiban. Alpukat menjadi satu-satunya buah yang tidak hanya rendah gula biasa, tetapi juga mengandung gula unik yang justru membantu menjaga kestabilan gula darah. Tentu saja ini masih terus diteliti. Namun ini menunjukkan betapa kompleks dan luar biasanya kandungan nutrisi di dalam buah alpukat. Manfaat untuk pengobatan jantung, stroke, kolesterol. Sekarang, mari kita lihat bagaimana rahasia-rahasia tadi bermanfaat untuk penyakit spesifik. Untuk jantung, stroke, dan kolesterol, alpukat adalah paket perlindungan lengkap. Kandungan lemak sehatnya, asam olet, terbukti secara ilmiah dapat menurunkan kolesterol jahat LDL dan menaikkan kolesterol baik HDL. Ditambah lagi, kandungan kaliumnya yang sangat tinggi.
bahkan lebih tinggi dari pisang. Sangat efektif untuk membantu mengontrol tekanan darah. Kombinasi dari kolesterol yang baik dan tekanan darah yang stabil adalah kunci utama untuk menjaga pembuluh darah tetap sehat dan bersih. Sehingga risiko penyumbatan yang menyebabkan serangan jantung dan stroke pun bisa kita tekan seminimal mungkin. Manfaat untuk pengobatan sendi, tulang, diabetes. Bagi penderita nyeri sendi atau rematik, sifat anti peradangan yang kuat dari asam olet menjadi jawabannya. Ia membantu mengurangi peradangan di dalam sendi, sehingga rasa nyeri dan kaku bisa berkurang. Untuk tulang, alpukat juga mengandung vitamin K yang penting untuk membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang, menjaganya tetap padat. Untuk diabetes, seperti yang telah kita bahas, kombinasi 3 serangkai di dalam alpukat sangatlah ampuh. Pertama, seratnya yang tinggi. Kedua, lemak sehatnya. Dan ketiga, gula unik di manoheptulose. Ketiganya bekerja sama untuk memperlambat pencernaan dan penyerapan gula, sehingga kadar gula darah setelah makan tetap stabil dan tidak melonjak drastis. Pantangan 1, alergi lateks. Namun, di balik kehebatannya, ada pantangan yang harus diwaspadai. Fakta baru pertama yang sangat penting adalah hubungan antara alergi lateks getah karet dengan alpukat. Ternyata, beberapa protein yang ada di dalam getah karet memiliki struktur yang sangat mirip dengan protein di dalam alpukat. Akibatnya, orang yang alergi terhadap lateks, misalnya gatal saat memakai sarung tangan karet, punya risiko sangat tinggi untuk alergi juga terhadap alpukat. Kondisi ini disebut sindrom lateks buah atau latex fruit syndrome. Gejalanya bisa bervariasi, mulai dari gatal di sekitar mulut, bibir bengkak, hingga reaksi yang lebih parah, seperti sesak napas. Jadi, jika sobat sehat memiliki riwayat alergi terhadap lateks, mohon berhati-hati saat pertama kali mencoba makan alpukat. Pantangan 2, pengguna obat pengencer darah. Peringatan berikutnya adalah bagi sobat sehat yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah warfarin. Meskipun tidak setinggi sayuran hijau, alpukat tetap mengandung vitamin K dalam jumlah yang cukup signifikan. Seperti yang kita tahu, vitamin K berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah, yang kerjanya berlawanan dengan obat warfarin. Mengonsumsi alpukat dalam porsi yang tidak menentu. Misalnya hari ini tidak makan sama sekali lalu besar makan 1 buah utuh, dapat mengacaukan kadar vitamin K dalam tubuh. Akibatnya, efektivitas obat warfarin bisa terganggu dan kekentalan darah menjadi tidak stabil. Jika Anda minum obat ini, kuncinya adalah konsumsi alpukat secara konsisten dalam porsi kecil dan jangan berubah-ubah. Pantangan 3, penyakit hati liver. Pantangan ketiga, dan ini berkaitan dengan hoax kita di awal, adalah bagi penderita penyakit hati atau liver yang sudah parah. Beberapa varietas alpukat, terutama yang berasal dari Meksiko, diketahui mengandung senyawa seperti estragol dan anetol. Pada orang sehat, senyawa ini tidak berbahaya. Namun, pada organ hati yang sudah mengalami kerusakan berat, misalnya sirosis, kemampuan untuk memetabolisme senyawa-senyawa ini akan menurun drastis. Dalam kondisi ini, konsumsi alpukat dalam jumlah sangat besar berpotensi menjadi beban tambahan bagi hati dan memperlambat proses pemulihan. Oleh karena itu, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum rutin mengonsumsi alpukat jika memiliki riwayat penyakit liver. Pantangan 4, penderita migrain. Terakhir, peringatan bagi sobat sehat yang sering menderita sakit kepala sebelah atau migrain. Alpukat, terutama yang sudah terlalu matang, mengandung zat bernama tiramen. Pada orang yang sensitif, tiramen ini dapat memicu penyempitan dan pelebaran pembuluh darah di otak secara tiba-tiba, yang merupakan salah satu pemicu serangan migrain yang menyakitkan. Jika Anda sering merasa pusing setelah makan alpukat,
Bisa jadi inilah penyebabnya. Untuk menggambarkan risiko alergi lateks buah, mari kita simak kisah nyata dari Opung Boru Siregar, bukan nama sebenarnya. Seorang nenek berusia 71 tahun dari Medan. Opung ini punya alergi terhadap sarung tangan karet sejak muda. Kulitnya akan langsung gatal dan memerah. Suatu hari, cucunya yang pulang dari Jakarta membawakan oleh-oleh alpukat mentega yang besar dan tampak lezat. Karena belum pernah mencoba, Opung pun memakannya beberapa sendok. Tak sampai setengah jam, ia merasa bibirnya kesemutan dan sedikit membengkak. Tenggorokannya pun terasa gatal. Cucunya yang panik teringat bahwa Opung punya alergi lateks. Mereka pun segera ke klinik terdekat. Dokter membenarkan bahwa itu adalah reaksi alergi akibat sindrom lateks buah. Beruntung gejalanya ringan dan cepat ditangani. Selain pantangan di atas, ada beberapa akibat buruk lain jika alpukat dikonsumsi berlebihan. Pertama, kenaikan berat badan. Meskipun lemaknya sehat, alpukat sangat padat kalori. Setengah buah alpukat saja bisa mengandung lebih dari 150 kalori. Jika dimakan berlebihan setiap hari tanpa mengurangi asupan kalori lain, tentu saja bisa menyebabkan berat badan naik. Kedua, gangguan pencernaan. Alpukat mengandung sejenis FODMAP bernama polion. Bagi orang yang perutnya sensitif terhadap polion, makan alpukat terlalu banyak bisa memicu produksi gas, perut kembung, dan bahkan diar. Ini adalah reaksi yang cukup umum terjadi jika porsinya tidak dijaga dengan baik. Ketiga, menurunkan nafsu makan secara berlebihan. Ini adalah fakta baru yang penting bagi lansia. Karena kandungan serat dan lemaknya yang sangat tinggi, alpukat bisa membuat kita merasa kenyang dalam waktu yang sangat lama. Efek ini memang bagus untuk diet, tetapi bisa menjadi akibat buruk bagi lansia yang sudah susah makan atau kekurangan berat badan. Karena bisa membuat mereka melewatkan waktu makan penting lainnya. Keempat, risiko sisa pestisida. Kulit alpukat memang tebal, tetapi seringkali disemprot pestisida. Kesalahan yang sering terjadi adalah kita langsung membelah alpukat tanpa mencucinya terlebih dahulu. Saat pisau membelah kulit yang kotor, pestisida di permukaan kulit bisa terbawa oleh pisau dan mengkontaminasi daging buah yang akan kita makan. Kelima, kerusakan pada gigi. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi kebiasaan membuka alpukat dengan cara menggigit atau mencongkel bijinya dengan gigi bisa sangat berbahaya. Biji alpukat sangat keras dan licin. Mencoba membukanya dengan gigi bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah. Sebuah risiko yang nyata bagi lansia yang kekuatan giginya sudah menurun. Cara mengolah yang benar. Lalu, bagaimana cara menikmati alpukat yang benar dan aman? Pertama, selalu cuci bersih kulit alpukat di bawah air mengalir sebelum membelahnya. Gosok permukaannya dengan lembut untuk menghilangkan kotoran dan sisa pestisida. Ini adalah langkah sederhana yang sering dilupakan, namun sangat penting untuk keamanan. Kedua, kerok hingga bagian hijau tuanya. Jangan hanya mengambil bagian daging yang berwarna kuning pucat. Bagian daging yang berwarna hijau tua, yang menempel langsung pada kulit, adalah bagian yang paling kaya akan antioksidan lutein dan zeaxanthin. Jadi, pastikan Anda mengeroknya hingga bersih untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi mata Anda. Ketiga, tambahkan perasan jeruk nipis atau lemon. Setelah alpukat dibelah, dagingnya akan cepat berubah warna menjadi kecoklatan karena proses oksidasi. Untuk mencegahnya, segera olesi permukaannya dengan air perasan jeruk nipis atau lemon. Selain menjaga warnanya tetap cantik, vitamin C dari jeruk juga akan membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dari alpukat. Keempat, dan yang terpenting, perhatikan porsi. Porsi yang dianjurkan untuk lansia adalah sekitar 1/4 hingga setengah buah alpukat ukuran sedang per hari.
Jumlah ini sudah cukup untuk memberikan semua manfaat kesehatannya tanpa perlu khawatir akan efek samping kalori berlebih atau gangguan pencernaan. Baiklah, Sobat Sehat. Kesimpulannya, alpukat adalah buah istimewa yang menyimpan banyak rahasia kebaikan. Ia adalah sumber pelindung mata dari kerusakan, lemak cerdas anti peradangan, dan bahkan gula unik penyeimbang insulin. Namun, di balik citranya sebagai makanan super, ia memiliki pantangan serius bagi penderita alergi lateks, penyakit hati, dan pengguna obat pengencer darah. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya terletak pada pemahaman. Pahami kondisi tubuh Anda. Apakah Anda termasuk dalam kelompok yang memiliki pantangan? Dan pahami cara menikmatinya dengan bijak, cuci kulitnya, makan bagian hijau tuanya. Dan yang terpenting, batasi porsinya agar tidak berlebihan. Dengan begitu, alpukat bisa benar-benar menjadi sahabat kesehatan kita. Sebagai kalimat pengingat kita bersama, alpukat mengajarkan kita sebuah pelajaran tentang kekayaan. Lemaknya yang kaya bisa menyehatkan, namun jika berlebihan bisa membebani. Ini mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati dalam hidup, baik itu materi maupun kesehatan, kuncinya bukan pada jumlah yang melimpah, melainkan pada bagaimana kita menggunakannya dengan bijak dan seimbang. Terima kasih banyak telah setia menyimak hingga akhir. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita dalam menikmati buah lezat ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terkasih. Silakan tulis pengalaman Anda dengan alpukat di kolom komentar. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya.